Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di pertemuan 9 mata kuliah metode perancangan perangkat lunak bersama saya Nisa Almira Menyiki. Nah, untuk materi kita pada pertemuan ini yaitu algoritma untuk masalah bisnis. Nah, pokok pembahasan kita yang pertama adalah struktur program, lalu yang kedua ada struktur chart, yang ketiga adalah membuat laporan dengan page break, dan yang keempat, contoh algoritma dan penyelesaiannya. Nah, materi kita yaitu struktur program. Nih, secara umum, program yang dilakukan untuk memproses data yang dibaca dari file dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu ada subproses record. Nah, di sini ada subproses record yang berwarna merah. Lalu next ada proses inisialisasi. Lalu ada baca record pertama. Lalu selanjutnya ada do while not AO. Lalu selanjutnya kita ke proses yang kuning, yaitu proses record ini. Yang selanjutnya adalah baca next record. Jadi kalau yang hijau ini yang pertama, ini tuh yang kedua. Lalu nextnya ada undo. Nah ini adalah yang terakhir yang warna ungu, ini adalah proses final. Baru kita diakhiri program atau dengan end. Nah, gimana sih struktur chartnya? Nah, struktur chartnya itu kita lihat algoritma di atas digambarkan dengan struktur chart berikut. Pertama, 3 modul di atas dapat berisi statement yang dibutuhkan untuk memproses data yang dibaca dari file. Lalu main program dari struktur chart sudah ada sehingga dapat dikembangkan proses ketiga modul tersebut. Nah, kita bisa dilihat, ini tadi proses yang pertama atau proses urutan file ada warna merah, warna hijau, warna oranye, dan warna biru yang terakhir, warna ungu yang terakhir. Nah, kita lihat di sini, proses record ini sub yang pertama nih, ada di urutan awal. Lalu proses inisialisasi yang baca record pertama ada di sini, lalu record yang kedua ada di sini, dan finalnya ada di sini. Gitu. Jadi dibagi ke dalam chart. Oke, next materi kita yaitu membuat laporan dengan page break. Nah, suatu laporan kita tahu membutuhkan judul, baris judul, kolom judul, detail, dan total. Biasanya itu misal laporan keuangan, laporan penjualan, laporan hasil peminjaman buku. Nah, laporan ini dibutuhkan dalam suatu website. Misalnya nih, kita ada website atau aplikasi penjualan. Nah, ada tuh laporannya. Jadi kita bisa tahu total misalnya pendapatan kita berapa. Nah, berasal dari laporan tersebut. Nah, di samping itu kita lihat lagi, suatu halaman laporan hanya menampung beberapa baris record sehingga harus mengatur pemindahan ke halaman baru. Jadi biasanya satu halaman laporan itu kan ada banyak data, ada ribuan data. Nah, itu tidak bisa ditampung hanya satu halaman. Jadi ada beberapa halaman. Nextnya, untuk itu dibutuhkan sebuah control break untuk memeriksa kapan harus pindah ke halaman baru atau page break. Nah, dalam membuat laporan dengan page break ini ada dua. Yang pertama ada single level control break, yang kedua ada multiple level control break. Nah, ini yang pertamanya, single level control break adalah pemberhentian dalam logika algoritma atau logika program, berhenti atau mengulang untuk mencetak judul baru berdasarkan nilai sebuah variabel. Nah, di sini dicontohkan nilai variabelnya yang menjadi patokan adalah nomor departemen. Misalnya departemen, kalau di supermarket nih, misalnya departemen perdagingan gitu, atau misalnya departemen obat-obatan kayak gitu. Nah, itu dijadikan sebuah variabel untuk pemisah seperti. Nah, ini adalah satu contohnya. Kalau ini single berarti dia hanya satu departemen. Nah, di sini ada salesnya, ada nama salesnya, misalnya sales 001 atas nama Mary Smith. Dia menjual apa aja, ini kode barangnya, lalu berapa jumlah yang dibelinya, lalu harganya berapa, dan totalnya berapa. Begitu juga, nah total dari penjualan Mary Smith adalah misalnya 120. Lalu ada sales juga yang namanya Jane Brown. Nah, di sini dia total penjualannya
55. Lalu ada total sales atau total penjualannya yaitu 175. Nah, misalnya di suatu apotek nih ada beberapa sales yang menjual beberapa macam produk. Nah, kita bisa lihat nanti di laporan berapakah hasil total penjualannya dan berapa hasil penjualan tiap sales seperti itu. Nah, ini adalah hierarchy chart untuk single level break. Nah, di sini ada produce single level break control. Nah, ini bisa dilihat ya. Ada beberapa chart level break. Nah, selanjutnya kita ke multi level break. Kalau tadi kita lihat hanya satu level, sekarang ada beberapa level. Nah, multi level control break ini adalah pemberhentian dalam logika program atau berhenti atau mengulang untuk mencetak judul baru berdasarkan beberapa nilai variabel. Contohnya, total penjualan per sales dan total penjualan per departemen. Nah, kita lihat di sini. Misalnya tadi ini departemen di suatu supermarket, ini departemen apotek misalnya ya. Departemen apotek itu ada 2 sales, Mary Smith dan Jane Brown. Lalu ada total penjualan setiap salesnya, ada total penjualan departemen apotek ini. Lalu di satu supermarket itu ada departemen lain, departemen buah-buahan misalnya. Nah, ini di departemen 02 ini departemen buah-buahan. Ada satu sales namanya Jenny Pons. Nah, dia menjual apa saja, lalu harganya berapa, total pembeliannya berapa. Nah, nanti ada di sini sales total dari penjualan total dari departemen buah misalnya 100. Lalu nanti ada total untuk seluruh departemen yang ada. Itu misalnya di satu supermarket itu berapa sih total penjualan hari ini gitu. Nah, di sini ada total keseluruhan penjualannya. Nah, di multi level break ini yang membedakan adalah kita lihat garis merah. Nah, di garis merah ini adalah pemisahan atau multi level break. Jadi ada pemisahan per, kalau yang hijau ini pemisahan per sales. Ini ada Mary Smith, ada Jane Brown dan Jenny Pons, itu dibagi 3 pemisahan ya, 3 break. Lalu ada 2 break lagi, yaitu break yang merah itu ada break per departemen. Ada departemen 01 yaitu misalnya apotek, yang keduanya buah gitu. Nah, ini adalah contoh dari multi level break. Nah, ini contoh besarnya ya. Jadi kita lihat ada 3 break untuk per sales, lalu ada 2 break yang warna merah ini untuk per departemen. Nah, ini adalah hierarchy chart untuk multi level break. Seperti itu. Nah, ini kita lihat hierarchy chart-nya, bisa kita lihat kalau misalnya gimana sih caranya kita urutan step-nya untuk membuat si laporan tersebut. Nah, di sini kita lihat yang warna hijau, nah kita bagi-bagi ke dalam 3 sales, lalu yang warna merah kita bagi ke dalam 2 break. Nah, warna kita lihat lagi yang warna ungu itu adalah end process. Nah, selanjutnya ini ada contoh kasus. Contoh kasusnya itu PT Semesta Makmur Abadi, Jalan Bahari Biru, Jakarta. Nah, ada laporan gaji karyawannya. Ada 3 karyawan, kita lihat di sini di bulan Januari 2012. Ada Francisco, Renata Wibowo, dan Mark Andrea. Nah, masing-masing mempunyai target yang berbeda. Tapi di sini lihat Francisco dan Mark Andrea ini punya target yang sama, tapi Renata punya target yang berbeda, yaitu 7.000. Nah, realisasinya kayak gimana? Apakah mereka sesuai dengan target? Gitu ya. Misalnya menjual suatu produk atau memasarkan suatu produk, apakah mereka sesuai target? Kita lihat kalau semuanya itu sesuai target, bahkan melebihi targetnya ya. Di sini ini targetnya 6.000, lalu realisasinya ternyata 6.500. Nah, biasanya dari realisasi tersebut mereka mendapatkan komisi berdasarkan jumlah target tersebut gitu. Ada gaji pokoknya, lalu total gaji. Nah, lalu selanjutnya setelah ditotal kita lihat gaji seluruh salesnya itu 18.500.000. Nah, gimana sih
Caranya untuk membuat program tersebut, pertama kita inisialisasikan dulu, yaitu buka file. Nah, kita totalnya masih 0, hal masih 0, baris masih 0, lalu N. Yang pertama, yang kedua yaitu cetak underscore judul. Nah, kita ke halaman pertama. Di halaman pertama itu ada tadi judul ya, ada PT Semesta Makmur Abadi. Lalu ada alamatnya di mana, terus ini laporan apa, lalu cetak juga tanggal kapan laporan tersebut dicetak, lalu ini judul apa saja yang kira-kira akan disimpan pada laporan tersebut. Next-nya kita masuk ke proses record-nya. Nah, kita coba hitung tadi komisinya berdasarkan realisasi dikurangi target dikali 10.000. Kalau misalnya tadi realisasinya lebih dari target, nah nanti ada komisi nih, komisinya dikali 10.000. Lalu nanti ditotalkan tuh komisi ditambah gaji pokok, lalu nanti dicetak, lalu diakumulasi tuh kira-kira berapa jumlah dari gaji si A ini tersebut. Nah, setelah dihitung gajinya berapa, dia cetak, ditaruh data karyawannya tersebut mulai dari NIP-nya, nama, target, realisasi, komisi gaji pokok, dan total gajinya. Selanjutnya setelah ketiga karyawan tersebut dihitung, lalu ditotalkan semuanya atau diakumulate total. Kira-kira totalnya berapa dari ketiga karyawan tersebut, lalu nanti dicetak atau total gaji sales seperti itu. Lalu ditutup programnya. Nah, hasilnya seperti ini. Yang pertama adalah proses yang tadi mencetak ini, lalu yang keduanya adalah kita isi record satu-satu untuk proses yang biru ini. Kita isi dulu terus gitu ya. Lalu kita hitung jumlah dari komisi, gaji pokok, sama total gaji. Lalu yang terakhir kita hitung keseluruhan total gaji seperti itu. Oke, next ada algoritma pemecahan, tapi kayaknya ini di slide-nya ada kekurangan. Harusnya tadi laporan gaji, tapi di sini laporan penyewaan ya. Jadi kita skip aja untuk algoritma pemecahan dari penyewaan ini. Nah, selanjutnya ada tugas nih, yaitu tugas 6 seperti biasa. Buatlah program lengkap dengan pseudocode dan flowchart untuk menampilkan daftar gaji-gaji karyawan dengan ketentuan sebagai berikut. Di sini ada 2 jabatan, yaitu ada administrasi dan operasional, memiliki gaji pokok yang berbeda. Kalau administrasi itu 800.000 dan operasional 850.000. Ada status kodenya, kode statusnya ada M atau menikah, lalu S atau single. Nah, lalu operasional juga sama. Nah, bedanya apa? Kalau M dia mempunyai, kalau yang sudah menikah dia mempunyai tunjangan lebih yaitu 200.000. Kalau yang single dia mempunyai tunjangan 100. Nah, kalau operasional yang sudah menikah dia tunjangannya 250.000, kalau yang single 150.000. Nah, ini adalah tampilan tugasnya. Kita harus pertama kita masukkan dulu jumlah karyawannya berapa, lalu sekarang bulan apa misalnya gitu ya. Lalu input data karyawan nih, data karyawan keberapa, lalu NIP-nya berapa, namanya berapa, terus jabatannya apa tadi, nomor 1 atau nomor 2, lalu kode statusnya apa, M menikah atau S single, itu bisa diinputkan. Lalu nanti laporannya berbentuknya seperti ini, ada nama, daftar gaji karyawan PT bla bla bla. Nah, bulannya bulan apa? Bulannya berarti ambil dari sini ya, dari yang inputan sini, lalu nomor, NIP, dan sebagainya diambil dari sini. Seperti itu, terus sampai ke samping gitu ya. Next, ketentuan dari tugas ini adalah banyak data karyawan yang diinput harus sama dengan ketentuan jumlah karyawan yang sudah diberikan pada awal input data. Lalu total didapat dari pertambahan gaji pokok dengan tunjangan. Yang ketiga, setelah selesai diinput, maka akan menghasilkan keluaran dalam bentuk tabel yang jumlahnya sama atau sesuai dengan jumlah data yang diinput. Nah, catatan tugasnya lagi, biasa tugas dibuat di kertas portofolio bergaris dengan menggunakan ballpoint, lalu tugas juga dikumpulkan pada saat pertemuan 10, yaitu minggu depan. Bagi mahasiswa yang tidak mengumpulkan tugas, maka tidak mendapatkan nilai tugas 6 dan tidak ada sistem susulan. Oke, sekian materi kita pada hari ini. Silahkan dipahami lagi materinya dan dikerjakan tugasnya agar kita bisa lebih
Langsung nih praktek teori-teori yang tadi dijelaskan. Jika ada yang ditanyakan silahkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.